Salam Skapsa bisa, Santu menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan perbaikan kelistrikan bodi dan aksesoris kelas 11 semester ganjil, hari ini kita akan membahas tentang sistem penerangan dan sinyal. Dalam hal ini nanti untuk pertemuan hari ini kita bahas tentang lampu kota dan lampu kepala. Baiklah, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, kita masuk ke materi perbaikan pemeliharaan kelistrikan bodi dan aksesoris untuk kelas 11. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang komponen dan simbol sistem kelistrikan. Ya, untuk mereview silakan dilihat materi tersebut di minggu kemarin. Untuk kali ini saya masuk ke sistem lampu penerangan dan sinyal, di mana khusus untuk lampu kepala dan lampu kota. Nah, tujuannya adalah agar kalian memahami jalur atau skema dari sistem kelistrikan lampu kepala dan lampu kota. Ya, yang kedua, bisa melakukan perbaikan atau mungkin merakit rangkaian sistem kelistrikan untuk lampu kepala dan lampu kota. Baik, kita langsung masuk saja. Lampu kepala dan lampu kota. Sistem lampu besar atau lampu kepala berfungsi untuk menerangi jalan pada bagian depan. Ya, pada saat petang hingga malam hari. Ya, atau juga bisa untuk memberi isyarat kepada kendaraan di depan kita bahwa kita mau melakukan menyalip atau mungkin melakukan kode-kode lain atau mungkin berjumpa dengan teman. Ya. Terus untuk lampu kepala ini ada dua, yaitu lampu jarak dekat atau bisa disebut low beam dan lampu jarak jauh atau disebut high beam. Untuk lampu jarak dekat kurang lebih jaraknya menerangi dari depan kendaraan kurang lebih sejauh 40 meter. Sedangkan untuk lampu jarak jauh atau high beam kurang lebih kira-kira 100 meter. Ya, itu standarnya, standar dari pabrikan. Jadi kalau lebih atau kurang dari ini biasanya posisi dari lampu kepala atau headlight atau headlamp ya itu sudah mengalami perubahan. Ya. Terus pada sistem lampu kepala ada dua tipe lampu yang digunakan. Yang pertama tipe cell beam. Ya, cell beam ini lampu atau bisa kalau orang awam menyebutnya dop itu menjadi satu dengan rumahnya. Ya, jadi satu dengan rumahnya. Jadi kalau lampu atau dopnya itu putus, maka kita harus ganti satu set. Ya, ganti satu set. Ya, ganti satu set ini. Itu kalau tipe cell beam. Kalau tipe yang kedua adalah semi cell beam, di mana dop atau lampu itu terpisah dengan rumahnya. Jadi meskipun nanti lampu atau dopnya putus, kita bisa mengganti lampunya saja. Ya. Untuk lampunya ada dua tipe, yaitu lampu biasa atau bisa orang nyebut lampu pijar atau dop ya. Sedangkan yang kedua adalah lampu
hot halogen atau biasa orang awam menyebutnya lampu halogen. Ya, jadi ada dua tipe ini. Terus untuk lampu halogen tidak boleh dipegang pada bagian kacanya, ya, kacanya ini. Karena apa? Karena tangan kita mengandung lemak atau mungkin mengandung minyak ya, yang bisa membuat lampu itu tidak dapat umur panjang. Ya, karena kandungan lemak atau mungkin minyak yang ada di tangan kita tadi. Jadi kalau megang adalah dari terminalnya ini, dari belakang, jangan dari sisi kacanya. Makanya biasanya kalau kita beli dop atau lampu halogen baru, pasti di kacanya dikasih busa biar tidak terpegang langsung dengan kacanya. Nah, contoh seperti ini yang tipe semi lebih berarti, jadi dopnya terpisah, sama seperti yang di sedan motor kalau biasa kalian pakai. Lanjutnya adalah lampu kecil atau lampu kota. Lampu kota ini disebut juga clearance light atau lampu jarak. Sedangkan kalau yang bagian belakang disebut tail light atau lampu belakang. Kenapa disebut itu? Karena lampu kota itu berfungsi sebagai isyarat lebar kendaraan kita saat kondisi malam hari atau gelap kepada pengendara lain. Ya, jadi kita bisa tahu atau mungkin lawan kita bisa tahu lebarnya kendaraan kita itu seberapa, dan juga sebagai isyarat atau indikator kita kalau kita melakukan menyalip kendaraan tersebut, ya, bahwa waktunya masuk ke kiri lagi atau belum bisa lihat dari lampu kota kendaraan yang kita salip. Contohnya seperti ini, lampu kota kalau dari depan, yang sisi ini ya, ini termasuk lampu kota. Ya, jadi lebarnya kendaraan akan terlihat. Kalau dari sisi belakang, ya lampu belakang ini tersebut lampu kota. Ya, lampu kota. Jadi sebagai isyarat atau kode atau mungkin istilahnya memberi tahu pengendara lain bahwa di depan atau di belakang kendaraan tersebut ada kendaraan lain atau di lawan arahnya. Nah, alurnya seperti ini contohnya lampu kota ya. Lanjutnya, sebelum saya masuk ke diagram bearingnya atau diagram kelistrikannya lampu kepala dan lampu kota, kita harus mengenal dulu nomor kode terminal pada wiring kelistrikan. Ya, biar nanti, karena nanti di gambar wiring yang akan kita pelajari itu hanya berupa angka terminalnya. Jadi sehingga kalian juga harus tahu. Yang pertama, kunci kontak. Ya, itu kodenya 15. Ya, kodenya 15. Baterai itu kodenya 30 atau ada yang biasa menuliskan B+. Ya. Terus baterai negatif atau massa kodenya 31 atau B-. Sedangkan kalau massa atau negatif pada saklar dikasih kode 31B. Lampu rem kodenya 54. Lampu kabut atau mungkin kalau sekarang itu lampu fog lamp ya, lampu fog itu 55. Nah, saklar lampu kepala 56. Lampu jauh 56A, lampu dekat 56B, dan lampu kota 58. Nah, berarti nanti pada pertemuan hari ini kita membahas lampu kepala dan lampu kota. Berarti ada 56, 56A, 56B, 58 di lampu kota. Lanjut, untuk flasher input atau masuknya kodenya 49. Ya, keluarnya 49A. Nah, relay ini yang harus kalian
perhatikan karena ada 4 terminal, berarti masing-masing terminal ada kode sendiri-sendiri. Keluar relay sebagai arus kendali 85, masuk relay arus utama 86, keluar relay pemutus di sisi saklarnya 87, masuk relay penghubung 30. Ini akan saya jelaskan lebih detail nanti di gambarnya. Jadi ini ya. Jadi ini kode-kode untuk lampu kepala, kota, dan nanti lainnya. Baik, saya masuk ke diagram wiringnya. Contoh sederhananya ini lampu kota dan lampu kepala, di mana lampu kota tidak menggunakan relay. Ya, di sini ada baterai, ya, ada terminal 30 berarti positif, dan 31 berarti negatif. Terus untuk kunci kontak ada 15, 50, 30, 75, 15 titik. Untuk kunci kontak IG 50, 30 input. Ya, di sini ada sekring, ya, fuse box, dan lampunya kode 58, 58, 56 AB untuk jauh dan dekat, ya. Dan yang ini adalah saklar kombinasi kalau di mobil. Ya, saklar kombinasi itu gimana? Nah, ini contoh untuk saklar kombinasi. Ini contohnya milik Kijang 5K. Dari sini untuk saklar lampu kepala, kota, sama rating. Yang sebelah sini ini untuk wiper dan buzzer. Ya. Sekarang saya masuk untuk saklar lampu kepala dan kota. Nah, di lampu kepala atau kota ini ada tulisannya, ya. Untuk off berarti posisi lampu masih mati semua. Kalau kita klik pertama, ya, berarti ini lampu kota yang menyala. Ya, lampu kota menyala, baik depan maupun belakang. Tapi kalau klik yang kedua, nah, ini lampu jarak dekat menyala. Ya, jadi ada dua, ya, ingat ya. Klik pertama lampu kota, klik kedua lampu kota, lampu kepala nyala. Ya, kita melakukan dim, berarti kita menggerakkan ke atas. Nah, ini ngedim, atau istilahnya mengganti dari jarak dekat menjadi jarak jauh. Ya, kalau kondisi siang atau belum menyalakan lampu kepala, biasanya kalau kita ngedim, ya hanya ini aja. Berarti tak perlu menyalakan lampu kepala, langsung digeser ke atas, naik, ya, naik gini. Itu lampu kepala untuk jarak jauh sudah menyala. Itu ya. Jadi ini untuk proses atau cara mengaktifkan lampu kota dan lampu kepala, baik jauh maupun dekat. Baik, sekarang kita pelajari untuk jalurnya, ya. Jalur lampu kota dan lampu kepala. Di sini saya lampu kota dan kepala tanpa melalui kunci kontak. Berarti lampu kepala dan lampu kota meskipun kunci kontak dalam posisi off masih bisa dinyalakan. Ya. Yang pertama dari terminal 30 aki menuju ke fuse. Dari fuse menuju ke saklar kombinasi, ya, untuk lampu kota dan lampu kepala. Lanjutnya ketika kita klik pertama, lampu kota akan menyala, ya, sehingga lampu kota ini menyala depan, yang belakang, dan yang depan, atau mungkin yang terhubung dengan lampu kota lainnya akan menyala, termasuk lampu plat nomor, termasuk ikut jalurnya lampu kota. Ya, lanjutnya kita masuk ke lampu kepala.
dari terminal 56 ya, yang masuk di kunci kota tadi terhubung ke 56 untuk saklar lampu kepala. Lanjut kita ke lampu dekat dulu. 56B yang atau terhubung ke lampu dekat dihubungkan ke terminal 86 relay ya, dan terhubung dengan 85-nya langsung ke massa atau negatif. Karena adanya arus positif dan negatif ya, maka lilitan ini akan menjadi magnet sehingga terminal 30 dan 87 terhubung. Karena terhubung, nah jika dikasih arus dari relay, dari sekring maaf ya, langsung dari sekring yang melalui 30 tadi, maka arus dari 30 bisa diteruskan ke 87 dan diteruskan ke lampu jarak dekat, sehingga lampu jarak dekatnya menyala. Ya, ini untuk jalur lampu kepala jarak dekat. Ya, kenapa kok menggunakan relay? Karena lampu depan atau lampu kepala itu membutuhkan arus yang cukup besar karena ampernya biasanya tinggi, minimal 60. Kalau semakin terang berarti ya ampernya atau wattnya semakin tinggi. Ya, makanya menggunakan relay juga untuk mengurangi rugi tegangan. Sudah saya jelaskan kemarin untuk penggunaan relay. Lanjutnya kita ke lampu jauh, berarti diklik lagi, biasanya untuk ngedim ya. Dari 56A dihubungkan ke 86 relay kedua. Ya, ini relay 1, ini relay 2. Lanjut 85 ke massa, sehingga karena adanya arus positif masuk ke 86 dan 85 ke massa, maka lilitan pada relay menjadi magnet dan menarik saklar di relay 2 dan terhubung. Karena terhubung, karena kita kasih arus dari fuse ya, dari fuse ini ke terminal 30 relay, maka arus positif 30 bisa diteruskan ke 87 ya, dan dari 87 diteruskan ke dop atau lampu depan untuk filamen jarak jauhnya, sehingga lampu jarak jauh bisa menyala. Nah, seperti ini gambarannya untuk rangkaian lampu kota dan lampu kepala. Jadi saya ulangi, untuk yang lampu kepala ini tadi ya, kasih warna ungu ya, ungu muda. Terus lampu kepala jarak dekatnya yang warna biru tua ini ya. Dan yang lampu jarak jauh warna ungu yang agak gelap. Ya. Ini nanti untuk penerapannya, kalau kita sudah ada pembelajaran praktek, bisa kita langsung coba di trainer atau mungkin di mobil langsung. Terus gambar kedua, saya ada lagi sama ya, lampu kepala dan lampu kota, tapi lampu kotanya menggunakan relay. Ya, menggunakan relay. Langkahnya dari kunci kontak, dari baterai masuk ke sekring, dari sekring anggap aja ini 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekring 1 menuju ke kunci masuk input kunci kontak terminal 30, lalu masuk di saklar kombinasi saklar 3, kode 30 juga. Kode 30 juga teralirisi dari sekring yang dari baterai. Berarti di sini arus positif sudah standby. Kita tinggal ngerakit.
ketika kita klik pertama, berarti lampu kota menyala. Maka dari terminal 30 ya, terhubung ke 86, kita salurkan ke relay. Anggap saja ini relay 1 ya. Relay 1. Relay 1. Karena di sini terhubung dengan negatif atau massa, maka arus positif menuju negatif melalui lilitan menjadi magnet, sehingga relay ini on. Karena on, maka arus dari sekring ketiga bisa dilanjut menuju ke terminal 87 pada saklar kombinasi. Jadi ini inputan untuk lampu kota dan lampu kepala. Ketika kita klik pertama tadi, maka lampu kota terminal 58 akan menghasilkan tegangan positif dari relay dan disalurkan ke lampu depan kota dan lampu belakang kota kanan kiri. Nah, dengan seperti ini lampu kota depan belakang sudah menyala. Lanjutnya kalau kita klik kedua ya, klik kedua di mana 56B dia akan terhubung. Berarti di 87 ini dengan ini terhubung. Ya, kita salurkan ke relay nomor 2. Karena terminal 85-nya langsung ke massa, maka lilitan pada relay kedua ini menjadi magnet. Karena menjadi magnet, maka terminal 30-nya dan 87 terhubung. Karena terhubung, maka bisa kita teruskan ke lampu jarak dekat. Ya, sehingga lampu jarak dekatnya menyala. Ini saya kasih animasi kedip-kedip, berarti menyala. Ya, di lampu kota tetap nyala. Karena kita menyalakan lampu kepala, otomatis lampu kota ya tetap nyala. Selanjutnya kita nyalakan lagi untuk lampu jarak jauhnya. Berarti kita geser ke atas atau istilahnya ngedim ya. Maka dari 87 ini juga terhubung ke 56A. Sedangkan di 56B dia putus. Ya, putus. Maka kita salurkan ke relay ketiga, sama seperti di relay 2 tadi, karena ada positif dan negatif terhubung melalui lilitan, maka akan menjadi magnet dan menghubungkan saklar pada relay. Karena terhubung, maka bisa kita teruskan ke lampu jarak jauhnya sehingga menyala. Nah, dengan menyala ini berarti kita misalnya ngedim ya, lampu jarak jauhnya yang menyala. Terus, Pak, gimana kalau pada waktu malam hari, siang hari kita ngedim, kok tidak nyala terus tapi langsung mati? Nah, itu menggunakan tombol atau saklar pada kombinasi ini untuk bleed. Ya, bleed itu passing, kalau di sepeda motor passing switch ya. Itu karena apa? Dia dapat terminal langsung dari 30. Berarti ketika kita aktifkan ya, kita tinggal hubungkan ke 56A. Tinggal kita hubungkan. Berarti ketika kita dim atau lakukan passing switch, itu langsung di lampu jarak jauh dia juga menyala. Ini ya, contoh simpel merangkai lampu kepala dan kota ya. Untuk lebih detailnya lagi nanti kita tunggu kalau sudah pandemi berakhir dan kita akan praktekkan langsung di
bendanya, di tener atau mungkin di mobilnya, ya, sehingga kalian akan lebih paham. Yang penting untuk kali ini adalah kalian memahami jalurnya lampu kepala dan lampu kota ini. Dimana kalau kalian sudah paham jalurnya mulai dari baterai, sekring, akan kombinasi, masuk relay, dan terakhir ke lampu, insya Allah akan bisa, ya. Karena kalau paham, kalian waktu praktek akan lebih mudah. Karena kalau listrik ini, kalau kalian tidak paham jalurnya terutama, ya kemungkinan besar akan sulit untuk mempraktekkan. Itu ya. Baik, untuk tugas kali ini nggak usah susah-susah, ya, cukup gambarkan diagram kelistrikan sistem lampu kepala dan lampu kota pada kertas HVS, ya, atau mungkin kalau punya buku gambar ya di buku gambar, nggak apa-apa. Kalau bisa diwarna malah lebih bagus. Seperti saya tadi kan ada warna-warnanya kan untuk membedakan jalurnya, malah lebih bagus. Dan nanti di belakangnya atau mungkin di bawahnya kalau cukup, silakan dikasih uraian alur kerjanya. Jadi maksudnya uraian itu tadi saya jelaskan dari baterai ke sekring ke saklar kombinasi sampai ke lampu bisa nyala, itu bagaimana itu disebut alur kerjanya. Ya, kalau sudah digambar dan diuraikan alur kerjanya, silakan difoto. Ya, hasil foto tersebut silakan dikirim ke Google Classroom untuk folder tugas 2 PPKBA, perbaikan pemeliharaan kelistrikan bodi dan aksesoris. Itu ya. Silakan. Setelah tadi ada 2 gambar diagram kelistrikan yang saya ulas di sini. Mau gambar yang pertama atau mau gambar yang kedua, saya persilakan. Yang penting kalian paham dan bisa menjelaskan alur kerjanya. Itu ya, mudah ya. Silakan dikerjakan. Kalau tidak paham atau ada yang perlu ditanyakan, silakan ketik di forum Classroom, ya, atau di WA kelas. Sekian, terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai lampu kepala dan lampu kota. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.